Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari kelompok keempat. Perkenalkan, nama saya Radifa Sahwa Ramadhani, kelas C dengan NIM 220606502023. Perkenalkan, nama saya Hafsari dengan NIM 220606502012 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Fahresi, NIM 220606502022 dari kelas C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Batiar MPD dengan mitra Bapak Muhammad Tusnari Ridho dengan judul materi bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Bab 3. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Mengintegrasikan bangsa pada umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model pertama integrasi Imperium Majapahit, kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nara Agung, Pulau Jawa, dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga, tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit ini menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayodhya-pura, atau Thailand. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masyarakat. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Model integrasi ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia.
yang merdeka, bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Nasional Indonesia model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran bangsa terkhususnya pada diri orang-orang yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan. Jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain, Materi kali ini yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Witness dalam Muhaimin dan Colin McAndrews pada tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Nah, yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Namun, ketika menghadapi musuh, masyarakat bisa bersama-sama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu untuk melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan berjasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misal, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Yang ketiga, lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut untuk bersatu. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai suatu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Nah, adapun kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia, yaitu memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan misi bersama, memperkokoh lembaga politik, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, dan mewujudkan kepemimpinan yang kuat, serta menghapuskan identitas-identitas lokal. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan massa, integrasi tingkah laku. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa.
di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul di permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana, prasarana, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual, seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Mengapa bangsa perlu berintegrasi? Apa pentingnya? Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik dan pertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpang potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara sikap yang tepat. Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional. Bahkan dapat mengancam keterlangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kami kesempatan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menjaga integritas nasional? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menjaga integrasi nasional? Jadi kita sebagai mahasiswa menjaga integrasi nasional itu dapat melakukan dengan cara menjadi pelopor dalam membangun kebersamaan dan menghargai perbedaan, serta melalui peran aktif di dalam organisasi kemahasiswaan dan menjadi mediator dan memfasilitasi dialog antar pihak-pihak yang berbeda pandangan agar meningkatkan organisasi bangsa Indonesia dan menghasilkan persatuan dan kesatuan yang lebih baik. Jadi yang dimaksud dengan organisasi kemahasiswaan dan menjadi mediator dalam memfasilitasi dialog yaitu mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya mereka kepada pemerintah secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahasiswa juga dapat membantu membangun persatuan dan kesatuan dengan menyelesaikan perbedaan pandangan secara damai dan mencapai kesepakatan bersama. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahman, perwakilan kelompok 6, izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional
di era globalisasi di kalangan remaja? Baik, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Arif Rahman. Yang pertanyaannya itu adalah bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi dan di kalangan remaja. Cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi, contohnya itu yang pertama, tidak berperilaku rasis, yang kedua, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, yang ketiga, bertindak adil kepada sesama, dan yang keempat itu bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun cara mempertahankan integrasi nasional di kalangan remaja, yang pertama meningkatkan perilaku toleransi beragama, yang kedua tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, agama, atau golongan, yang ketiga menghormati budaya di suatu daerah, yang keempat ikut serta dalam merawat adat istiadat yang ada di daerah agar tidak punah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimin dari kelompok 10 kelas D. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih gaya kepemimpinan Nelson Mandela itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muslimin, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana sistem kepemimpinan Nelson Mandela pada saat itu. Jawaban saya, Nelson Mandela pada saat itu dikenal sebagai pemimpin yang karismatik serta pemimpin yang tidak membeda-bedakan para pengikutnya. Nelson Mandela juga dikenal sebagai pemimpin yang terbuka, di mana pada masa pemerintahannya, Nelson Mandela selalu mendengarkan pendapat-pendapat para pengikutnya. Terima kasih. Sekian video penjelasan dan diskusi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.